Salam, puji nama Tuhan. Kita percaya bahwa hari ini hari yang sangat indah, di mana masa-masa sukar, masa-masa sulit sudah kita lewati bersama dengan Tuhan. Asal bersama dengan Tuhan tidak ada yang sukar untuk dapat dilakukan. Sebab Tuhan kita adalah Tuhan yang hidup, Tuhan yang hebat, Tuhan yang perkasa. Mari kita sampaikan melalui pujian kita kepada Tuhan sebagai tanda ucapan syukur bahwa Tuhan Yesus selalu baik dalam hidup kita. Puji nama Tuhan, mari kita persilakan bangkit berdiri, kita pujikan satu pujian itu, Yesus kau sungguh baik. Yesus, namamu
jemaatmu telah berhimpun untuk mengagungkan dan memuliakan nama Engkau. Tuhan sudah memelihara kami sepanjang 1 minggu ini, sehingga pada pagi hari ini kami semuanya hadir dengan tubuh yang sehat, dengan iman yang tetap teguh, hanya berharap dan menghormati Engkau, karena Engkau satu-satunya Bapa, sumber kehidupan kami, dan Engkau telah menyediakan keselamatan yang kekal bagi kami semuanya. Itu sebabnya Bapa, sebelum kami memulai kebaktian ini Bapa, kami mohon Engkau sucikan segenap kehidupan kami, khususnya hati kami, hanya tertuju kepada Tuhan saja, sehingga semua pujian kami, semua apa yang kami lakukan untuk menghormati Engkau dapat merupakan persembahan yang berbau harum di hadapan hadirat Engkau. Inilah kerinduan kami. Mari Bapa, Kau hadir di tengah-tengah pujian kami, mengurapi setiap tangan-tangan pemusik dengan kuasa Roh-Mu yang kudus. Hamba-Mu yang akan melayani pembukaan, hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Harapan-Mu menyertai mereka, Tuhan. Amen. Kami sekalian buat-Mu menyediakan hati yang terbaik bagi firman Allah, sehingga hidup kami diubahkan satu kali boleh menjadi serupa dengan Engkau, ya Tuhan. Terima kasih. Terima kasih, Bapak. Terima kasih buat kebaikan-Mu, Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Kami serahkan kebaktian ini dari awal sampai akhir hanya di dalam pimpinan kuasa-Mu, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kita yang percaya mengatakan amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pada waktu seseorang, kita khususnya manusia sebelum beroleh kasih karunia, kita hidup dalam kesedihan, di dalam ketidakpastian. Tapi pada waktu Tuhan hadir dalam hidup kita dan kita beroleh iman, maka kita merasakan damai sejahtera, kelepasan dari Tuhan. Oleh sebab itu kita semua yang duduk di tempat ini tidak ada alasan untuk tidak bersukacita, tidak ada alasan untuk terus bersedih, karena pengharapan kita sudah pasti di dalam nama Yesus Kristus. Ada jaminan, ada pengharapan yang luar biasa. Puji nama Tuhan. Mari kita sampaikan pujian kepada Tuhan sebagai bentuk pengakuan bahwa saya sudah dibebaskan oleh Tuhan. Kita
pujian ini seolah-olah memang kita harus menyatakan rasa syukur kita dengan menari, dengan menggerakkan tubuh. Di situ kita akan memperoleh yang namanya lawatan Tuhan. Mari kita bangkit berdiri. Kalau dikatakan menari, kita boleh. Haleluya. Menyambut kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Dalam hidup ini, pada saat kita menghadapi persoalan, seolah kita menemukan jalan buntu. Tapi yang kita perlukan satu, yaitu firman. Pada saat kita menghadapi persoalan, kita dengar firman. Disitulah kita beroleh penghiburan, kekuatan. Blame as with the hope, lift my hand. Yesus hadir memberikan ini supaya kuat di dalam namanya.
Haleluya. Terima kasih Tuhan atas segala kebaikan-Mu. Terima kasih untuk karya penyelamatan yang telah dilakukan oleh Putra-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Pada hari ketiga, Tuhan, Engkau telah menyatakan kuasa kebangkitan bagi Yesus dan bermanfaat sangat dahsyat bagi kami semua umat-Mu yang percaya kepada-Mu. Pada pagi hari ini kami bersama-sama datang menghadap hadirat Tuhan, mempersembahkan hati bagi Engkau berkata dan menyatakan isi hati-Mu, kehendak-Mu, rencana-Mu yang sangat indah, sangat baik bagi kami semua. Terima kasih. Hamba menyerahkan diri dalam pimpinan Roh-Mu yang kudus. Silakan Kau berkarya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami persembahkan doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan untuk segala kebaikan-Nya bagi kita umat-Nya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dalam setiap langkah tahapan kehidupan, Tuhan turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi kita umat-Nya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, pada pagi hari ini kita akan bersama-sama belajar mengenal rencana-Nya bagi kita. Ketika kita mengenal rencana-Nya dan ketika kita hidup dalam rancangannya, kita bertumbuh kembang dan bergerak maju sesuai dengan rencananya, maka yang terjadi adalah hidupmu, hidupku dipenuhi dengan kebenarannya, dipenuhi dengan
damai sejahteranya dipenuhi dengan sukacitanya. Tetapi sebaliknya, orang-orang percaya yang tidak belajar untuk mengenal rancangan Tuhan, tidak mau tahu terhadap rancangan Tuhan, mereka akan merugi. Mereka akan rugi karena hanya orang-orang yang mau mengenal rancangan Tuhan, orang-orang yang mau mempersembahkan hidupnya untuk dituntun oleh Tuhan dalam rancangannya, untuk bergerak maju, bertumbuh kembang dalam rencana Tuhan. Hanya merekalah yang akan mengalami damai sejahtera, sukacita, kebenaran dari Tuhan memenuhi hidup kita, bahkan akan mengantar kita dalam tahapan hidup yang lebih mulia, dan lebih mulia. Bersama-sama kita akan membaca Alkitab kita dalam Kisah Rasul pasal pertama ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. Mari bersama ucapkan 2, 3. Hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama, aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus sampai pada hari Ia terangkat. Sebelum itu Ia telah memberi perintahnya oleh Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilihnya. Kepada mereka Ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai, dan banyak tanda tidak bahwa Ia hidup selama 40 hari. Ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Amin. Jadi setelah Tuhan Yesus menyelesaikan masa-masa Dia harus menerima penderitaan, disalibkan di Golgota, kemudian dimakamkan, dan pada hari ketiga Ia bangkit dari kematian, mengalahkan maut untuk kita semua. Nah, setelah masa kebangkitannya, selama 40 hari sejak masa kebangkitannya, selama 40 hari berulang-ulang Dia menampakkan diri kepada para murid, menampakkan diri kepada murid dan mengajarkan kepada murid tentang kerajaan Allah. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, kita pada pagi hari ini akan menghayati bersama bahwa Tuhan Yesus selama 40 hari setelah kebangkitannya, jelang Ia naik kembali ke surga, 40 hari efektif dilakukan oleh Tuhan Yesus untuk menampakkan diri kepada para muridnya dan mengajarkan kepada mereka tentang kerajaan Allah. Nah, tentu hal tentang kerajaan Allah ini adalah hal yang penting, hal yang sangat penting untuk dipahami, untuk dihayati dan dihidupi oleh setiap umatnya di sepanjang abad. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sejenak kita akan membaca tentang
kerajaan Allah yang diberitakan oleh Yesus selama 40 hari sejak kebangkitannya sampai kenaikannya ke surga. Berulang kali dia menampakkan diri dan membicarakan tentang kerajaan Allah. Roma 14 ayat 17, mari bersama kita membacanya. Roma 14 ayat 17. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Jadi kerajaan Allah itu bukan soal makan minum. Ada beberapa pandangan dari saudara-saudara kita yang lain bahwa kerajaan Allah itu ya soal berkat, makan, minum, sandang, pangan, papan, dan segala macam yang bersifat lahiriah, hanya terkungkung pada hal-hal yang tersebut itu. Tetapi Tuhan Yesus sendiri menjelaskan bahwa kerajaan Allah bukan soal makan minum. Kerajaan Allah bukan soal jasmania, tetapi kerajaan Allah disebutkan oleh Tuhan Yesus adalah tentang kebenaran, tentang damai sejahtera, tentang sukacita oleh Roh Kudus. Makan minum memang dibutuhkan, tetapi itu adalah hal yang sekunder, bukan hal yang primer, bukan hal yang utama. Yang utama adalah tentang kebenaran, tentang damai sejahtera, tentang sukacita oleh Roh Kudus. Nah, Tuhan Yesus jelaskan ini sepanjang 40 hari. Dia sering jumpai muridnya dan dia ajarkan tentang kerajaan Allah. Bahwa kerajaan Allah itu bukan soal makan minum, tapi kerajaan Allah itu berbicara tentang kebenaran yang hakiki, kebenaran yang sejati, yang harus menjadi makanan kita, yang harus menjadi hal yang utama yang kita rindukan, yang kita haus dan lapar akan kebenaran. Nah, Tuhan Yesus berkata, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Kalau kita bersama-sama menyambut dan mempersilahkan Yesus yang sudah bangkit mengalahkan maut itu menjadi raja atas hidup kita, menjadi pemimpin tunggal dalam hidup kita, berdaulat atas hidup kita, maka hal itu adalah kebenaran. Yesus adalah kebenaran yang harus memerintah dalam hidup. Kita harus buka diri, sambut Yesus sebagai Raja yang memerintah dalam hidup kita. Dengan demikian, Tuhan akan mendatangkan damai sejahtera, akan mendatangkan sukacita yang sejati oleh Roh Kudus dalam hidupku, sehingga kesaksian hidup kita akan membawa setiap jiwa memandang kepada Yesus, menyambut Yesus sebagai juru selamat bagi mereka. Tidak kita sendiri,
Nah, Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan, mari bersama setiap hari kita rindu kepada Yesus, Sang kebenaran dan hidup, Raja yang mulia memerintah dalam hidup kita. Maka di sana akan ada kebenaran yang akan mengalir dalam sanubari kita, terus mengalir memenuhi jiwa kita, memenuhi roh kita, memenuhi kehidupan kita secara jasmani juga, sehingga damai sejahtera dari Allah akan memenuhi hidupmu dan hidupku. Saudaraku yang dikasih Tuhan, berikutnya kita akan bersama baca lagi Mazmur 103 ayat 19 sampai dengan 22. Mazmur 103 ayat 19 sampai dengan 22. Tuhan sudah menegakkan tahtanya di surga, dan kerajaannya berkuasa atas segala sesuatu. Pujilah Tuhan, hai malaikat-malaikatnya, hai pahlawan-pahlawan perkasa yang melaksanakan firman-Nya dengan mendengarkan suara firman-Nya. Pujilah Tuhan, hai segala tentaranya, hai pejabat-pejabatnya yang melakukan kehendak-Nya. Pujilah Tuhan, hai segala buatannya di segala tempat kekuasaannya. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, kerajaan Allah itu berkuasa atas segala sesuatu. Berkuasa atas segala sesuatu. Artinya kerajaan Allah itu berkuasa atas hidupmu, atas hidup anak-anakmu, atas hidup cucu cicitmu, berkuasa atas segala urusan-urusanmu, berkuasa atas segala persoalan-persoalanmu, berkuasa atas segala sesuatu. Nah, saudaraku yang kasih Tuhan, satu hari seorang pemuda datang ke gereja menemui saya dan bercerita tentang masa depan pendidikannya. Sudah saya membimbingnya dan memberikan arahan kepadanya. Dan anak muda itu menyambut apa yang Tuhan pesankan melalui hamba Tuhan, dan dia mengalami mujizat Allah sehingga dia memasuki sekolah yang sesuai dengan apa yang dicita-citakannya. Nah, saudaraku yang kasih Tuhan, kerajaan Allah itu berkuasa atas segala sesuatu, berkuasa atas masa depanmu, tentang studimu, tentang jodohmu, tentang segala sesuatu, termasuk pekerjaan dan lain sebagainya. Nah, saudara-saudara yang dikasih Tuhan,
Saya percaya bahwa kalau Tuhan berkata bahwa kerajaan Allah berkuasa atas segala sesuatu, maka ketika saya mengalami kondisi fisik yang sangat terbatas mobilitasnya, secara manusiawi kadang-kadang terbersit kok ngene ya, begitu. Tapi saya lawan dalam nama Yesus. Saya harus percaya, tetap percaya bahwa kerajaan Allah itu berkuasa atas hidupku, atas masa depan diriku, atas masa depan istriku, atas masa depan anak-anakku, atas masa depan cucu-cucuku. Aku percaya dan aku mau bergerak di dalam rencananya. Nah, dari situ saya mulai dituntun oleh Roh Kudus untuk memahami tentang anak-anak, memahami tentang cucu-cucu. Saya lihat cucu yang ada di Malang, dia menjadi sosok yang peduli. Kalau dia datang kemari, selalu dia cari oma dan opanya. Lalu dia lihat saya dan dia salim, lalu dia cari sepatu saya. Lalu sepatu itu dibawa, opa pakai sepatu. Rupanya dia pengen opanya jalan-jalan. Opa, kacamata opa. Dia mau kacamata saya pakai. Saya melihat bentuk kepedulian. Anak ini peduli kepada opanya. Dia peduli juga kepada orang yang dituakan, yang sering berjemur dan berolahraga bersama saya. Kepada Pak Ji di depan, dia juga sapa Om. Ketika dia lagi olahraga lepas sepatu, lalu dia ambil sepatu, Om sepatunya, oke, peduli banget ya. Nah, lalu dia suka, Oma, ayo masak-masak. Saya lihat anak ini punya bakat masak-masak kayak mamanya, ya kayak opanya juga. Saya bilang kepada omanya, besok-besok beberapa tahun lagi anak ini harus masuk Master Chef Junior Indonesia. Jadi kita harus persiapin, latih dia bikin sambal, bikin nasi goreng, bikin apa saja yang sederhana dulu. Nah, saya info ke mamanya, ya, dialah anakmu diberkati Tuhan melalui bakat talentanya dan dapat memberkati keluarga, gereja, dan nusa dan bangsa. Nah, saudara, kita harus memandang seperti itu, bahwa kerajaan Allah berkuasa atas hidupmu. Amin. Kerajaan Allah berkuasa atas masa depanmu. Kerajaan Allah berkuasa atas anak cucumu dan masa depan anak cucumu. Mari sambut rencana Tuhan ini. Terima kasih Tuhan Yesus.
Engkau sudah menjadikan diriku sebagai kawasan kerajaanmu, area pemerintahanmu, dan kerajaanmu menguasai segala sesuatu, termasuk masa depan keluargaku, masa depan anak cucuku. Mari bersama berglori kepada Tuhan Yesus yang sudah jadikan dirimu sebagai kawasan kerajaannya, memerintah dan menyatakan rancangannya yang terbaik atas masa depan dirimu dan keluargamu. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, saya ingin kita sama-sama mengenal lebih dalam tentang kerajaan Allah. Mari bersama-sama baca kembali dalam Mazmur 103 tadi. Pujilah Tuhan, hai malaikat-malaikatnya, hai pahlawan-pahlawan perkasa yang melaksanakan firman-Nya dengan mendengarkan suara firman-Nya. Pujilah Tuhan, hai segala tentaranya, hai pejabat-pejabatnya yang melakukan kehendak-Nya. Pujilah Tuhan, hai segala kuatannya di segala tempat kekuasaannya. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Setiap hari kita harus belajar untuk memuji Tuhan Yesus, Raja kemuliaan yang memiliki kuasa atas segala sesuatu. Dia yang memegang kendali atas masa depan anak-anakmu. Berglori akan Tuhan dan beri ruang istimewa bagi Yesus memerintah dalam hidupmu. Dan percayalah, anak cucumu juga dalam genggaman tangan Raja di atas segala raja, dan mereka akan bertumbuh kembang dalam rencana Tuhan. Mereka akan dipakai Tuhan menjadi berkat bagi keluarga, bagi gereja, bagi nusa dan bangsa. Nama Tuhan dimuliakan. Ya. Selanjutnya, mari bersama kita baca kembali dalam Mazmur 145 ayat 13. Kerajaanmu ialah kerajaan segala abad, dan pemerintahanmu tetap melalui segala keturunan. Tuhan setia dalam segala perkataannya dan penuh kasih setia dalam segala perbuatannya. Saudaraku, hal yang keempat yang harus kita pahami bahwa kuasa kerajaan Allah itu menerobos segala abad absolut, tidak bisa dibendung oleh waktu, tidak dapat dibendung oleh zaman, tidak dapat dibendung oleh peradaban. Kuasa kerajaannya menerobos segala abad. Kuasa kerajaan itu absolut, tidak dapat dibendung oleh apapun. Dia akan selalu up to date. Dia akan selalu baru. Dia akan melakukan apa yang dikehendakinya di segala keadaan.
Saudaraku yang dikasih Tuhan, Tuhan Yesus, Sang Raja kemuliaan itu setia dalam segala perkataannya. Setia dalam segala perkataannya. Apa yang dia katakan pada zaman dahulu berlaku juga pada zaman sekarang dan berlaku juga pada zaman anak cucu cicitmu. Nah, kita harus terbuka kepada kuasa kerajaan Allah. Serahkanlah hidupmu, serahkanlah masa depanmu pada Yesus Sang Raja kemuliaan, dan Anda akan alami kebenaran kerajaannya itu real, nyata dalam pribadimu, nyata dalam pekerjaanmu, nyata dalam masa depanmu, juga masa depan anak cucumu. Bersyukurlah bahwa Yesus mengasihimu, Yesus sayang kepadamu, dan Dia setia dalam setiap perkataannya. Apa yang dijanjikannya pasti digenapi. Apa yang dirancangannya pasti terjadi. Apa yang diharapkan darimu pasti akan dinyatakan, ya. Karena itu mari bersyukur di minggu yang pertama bulan Mei ini. Mari bersyukur kepada Tuhan Yesus. Matur nuwun Gusti Yesus, panjenengan sampun berkorban bagi kami. Engkau telah menjadikan kami kerajaan-Mu. Engkau menjadikan hidup kami kawasan kerajaan-Mu. Engkau berdaulat atas kami. Saya berterima kasih Tuhan. Aku mau lebih dekat kepada-Mu. Aku mau lebih bergaul erat dengan-Mu. Aku mau lebih menyapa diri-Mu dengan ramah setiap hari. Nah, saudaraku, orang yang ramah dengan Tuhan pasti kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita surgawi memenuhi hidupmu di bumi ini. Sampai pada saatnya kita akan dibawa pulang ke surga. Ya. Nah, sekarang semasa masih mendapat di mobil ini, beri ruang istimewa. Yesus menuntut dalam dirimu, pemerintah dalam hidupmu, melaksanakan rencananya dalam dirimu sampai pada anak cucu cicitmu, sehingga banyak orang akan mengenal engkau adalah keluarga Allah yang diberkatinya. Engkau memiliki anak cucu yang diberkati Tuhan, dan mereka jadi berkat bagi nusa dan bangsa. Generasi bintang Indonesia yang oke banget, ya. Mari bersama-sama kita datang dalam doa kepada Tuhan, seraya mempersiapkan diri untuk bersekutu dengan tubuh dan darah Yesus melalui perjamuan kudus. Anda siapkan hosti saudara. Di hosti saudara ada ayat Alkitab yang spesial untuk Anda. Baca dan hayati dan aminkan.
saya akan membacakan bagi saudara. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimenteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Bukankah roti yang akan kita pecahkan dan makan bersama adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Makan bersama. Mari wujudkan cawan anggur di tangan kananmu. Bukankah cawan anggur yang kita tunjukkan pada Tuhan adalah persekutuan dengan darah Yesus? Amin. Dalam nama Yesus makan ini bersama. Matur nuwun Gusti Yesus. Matur nuwun. Matur nuwun. Matur nuwun. Gusti Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan atas kasih-Mu, atas segala kebaikan. Engkau adalah Raja kemuliaan. Engkau telah jadikan kami sebagai kawasan kerajaan. Engkau menjadikan hidup kami sebagai area kerajaan-Mu. Silakan Engkau memerintah atas hidup kami. Silakan Engkau melaksanakan rancangan-Mu
atas hidup kami. Silakan Tuhan, Engkau menggandeng kami, melatih kami untuk terus maju di jalan Tuhan, terus bergerak maju mencapai sasaran yang Tuhan tetapkan bagi masing-masing kami dan anak cucu cicit kami. Dalam genggaman tangan-Mu, pakailah mereka menjadi generasi bintang Indonesia. Biarlah kemuliaan-Mu dinyatakan melalui keluarga kami, anak cucu kami, sehingga nama Tuhan dimuliakan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat GBT Kristus Pelepas Cabang Sukun yang terkasih, bagi jemaat yang rindu untuk tetap menabur, kami sungguh menghargai pemberian jemaat dalam membantu kebutuhan pelayanan yang besar di tempat ini. Untuk persembahan persepuluhan, kolekte 1, kolekte 2, dan renovasi atau jenis persembahan yang lain bisa dibawa ke gereja setiap hari dengan cara masing-masing persembahan dimasukkan dalam amplop dan masing-masing amplop ditulisi jenis persembahan seperti tersebut di atas. Lalu, masukkan ke kotak persembahan yang sudah disediakan di gereja. Selamat ulang tahun kepada anak Gracia Eunike Tesalonika Putri, anak Lois Eunike Cerita, Bapak Puji Haryanto, Bapak Yahya Jayus. Karena panjang umur dan lanjut usia serta sejahtera akan ditambahkannya kepadamu. Amsal 3 ayat 2. Gembala sidang, pengurus gereja, serta seluruh jemaat mengucapkan selamat ulang tahun, Tuhan Yesus memberkati. Bantuan doa untuk pemulihan kesehatan dan lanjut usia. Ibu Mariam, Bapak Sutikno, Ibu Tamin, Ibu Rahel, Ibu Tris, Bapak William, Ibu Sukadi. Ibadah sekolah minggu diadakan setiap hari Minggu pukul 9 pagi secara tatap muka di gereja. Jadwal pelayan Tuhan ibadah raya Minggu WL Ibu Yuliana, Singer Ibu Mei Murjayani. Pemain musik Bapak Lukas, Bapak Priyo, Bapak Agung, Bapak Henok, dan Saudara Yohanes.
bersyukur atas pertolongan Roh-Mu yang kudus dalam rangka membangun ibadah dan pelayanan di pagi hari ini. Tuhan memberkati semua pelayan-pelayan Tuhan yang sudah melayani Tuhan dan jemaatnya di pagi hari ini. Berkatilah pribadi, keluarga, dan masa depan mereka, penuhi dengan segala kebaikan-Mu ya Tuhan. Kami berdoa juga bagi saudara-saudara kami yang berulang tahun. Tuhan memberkati mereka, kesehatan mereka, masa depan mereka dipenuhi dengan segala kebaikan Tuhan. Berdoa juga bagi Bapak Presiden Jokowi dan wakilnya, para menteri, TNI dan Polri, juga para medis yang berjuang untuk kesehatan bangsa. Tuhan jagai mereka, keluarga mereka semua dengan kasih dan malaikat-Mu. Hikmat, akal budi, dan bimbingan Tuhan menyertai mereka semua untuk berjuang bersama rakyat meraih cita-cita kemerdekaan. Terima kasih Bapa. Berdoa juga bagi Bapak RW 6 dan RT 3 di wilayah gereja-Mu ini berada. Tuhan berkati dan jagai mereka semua. Juga semua tetangga-tetangga di sekitar gereja. Tuhan memberkati. Terima kasih Bapa. Berdoa pula bagi saudara-saudara kami jemaat yang sudah lanjut usia. Tuhan lawat mereka dengan kasih sayang-Mu. Tuhan jagai hidup mereka penuh iman dan penuh pengharapan akan Tuhan Yesus, jalan kebenaran dan hidup. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa untuk jemaat Tuhan yang ada dalam pergumulan mereka. Tuhan berikan hikmat dan bimbingan serta kelepasan. Terima kasih Bapa. Akhirnya saudara kasih Tuhan, pulanglah dengan membawa berkat yang berkelimpahan dari Bapa surga. Kasih karunia Kristus Kristus dan beri kemampuan bagimu untuk hidup sebagai gereja yang misioner, gereja yang penuh dengan terang ilahi dan damai sejahtera, sukacita, persekutuan Roh Kudus senantiasa menyegarkan imanmu, pengharapanmu sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali menjemput kita sebagai gereja dan dimuliakan kekal selamanya dalam kerajaan sorga. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk dalam mengadakan saat teduh. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pulang dalam damai sejahtera Kristus. Amin.